Keinformasi komoditas, harga emas akhirnya menguat usai turun tajam di tengah rilis data inflasi Amerika Serikat. Harga batubara anjlok dalam 8 hari beruntun dengan menyentuh level terendah sejak 27 Juli 2025. Sementara harga minyak mentah bergerak stabil usai turun dalam di sesi sebelumnya. Harga emas akhirnya menguat usai turun tajam 1,5% di perdagangan Senin. Ditopang data inflasi Amerika Serikat yang naik tipis mendukung ekspektasi penurunan suku bunga The Fed serta melemahnya dolar Amerika Serikat di 0,43% di 98,09. Di Selasa, harga emas dunia naik tipis 0,03% di level 3.345 dolar Amerika per troy ounce. Di perdagangan Rabu, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,16% di posisi 3.350,5 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara anjlok dengan mencetak rekor terburuk tahun ini di tengah melamahnya permintaan di Asia secara keseluruhan meskipun ada kenaikan pembelian batu bara kokas di China. Merujuk definitif, harga batu bara di Senin waktu setepat ditutup di 111,6 dolar Amerika per ton, melemah 1,71%. Harga terendah sejak 21 Juli 2025. Harga batu bara sudah turun 4,9% dalam 8 hari beruntun, terburuk sepanjang tahun ini. Terakhir kali batu bara melemah selama 8 hari terjadi di November 2024 lalu. Harga minyak mentah dunia bergerak datar di perdagangan Rabu waktu Asia setelah melemah di sesi sebelumnya. Laporan industri menunjukkan persediaan minyak mentah Amerika naik pekan lalu di 1,52 juta per barel, menandakan periode puncak permintaan musim panas mulai berakhir. Melansir Reuters, kontrak berjangka Brent menguat tipis 3 sen di 66,1 miliar dolar Amerika per barel setelah turun 0,8% di sesi sebelumnya. Sementara itu, minyak mentah berjangka Amerika Serikat WTI melemah 3 sen di 63,14 dolar Amerika per barel setelah anjlok 1,2% di perdagangan sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas sampai dengan sore hari ini? Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di mana minyak WTI melemah di 0,09% di level 63,12 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,14% di level 15.314 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,15% sudah di level 3.400-an kembali, tepatnya di 3.404 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat signifikan di 1,34% di level 4.462 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melanjutkan penguatan dan makin kokoh di level 16.200-an per dolar Amerika di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed semakin menguat. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah menguat di 0,34% di level 16.219 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,12% di level 16.260 per dolar Amerika di perdagangan Rabu pagi tadi. Sementara indeks dolar Amerika koreksi tipis di 0,02% di 98,07. Di mana koreksi berlanjut setelah di Selasa, indeks dolar Amerika ditutup melemah di 0,43% di 98,09. Penguatan rupiah didorong sentimen rilis data inflasi Amerika di Juli 2025 tercatat di 2,7% secara tahunan, di bawah ekspektasi di 2,8% secara tahunan. Data ini memicu ekspektasi kuat The Fed akan memangkas suku bunga acuan 25 basis point di September, di mana probabilitas pemangkasan suku bunga kini melonjak menjadi 93,4%, membuat dolar Amerika melemah dan meningkatkan minat investor terhadap aset berisiko di negara berkembang termasuk Indonesia.
Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.200 rupiah. Ini jelang penutupan dan setelah penutupan ternyata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat hingga ke 16.144 rupiah. Kemudian ke pound sterling di level 21.918 rupiah, yen Jepang di 109,66 rupiah. Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Didominasi oleh sentimen internasional kali ini. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Laju inflasi Amerika Serikat periode Juli 2025 tetap di level 2,7% year on year, sama seperti bulan sebelumnya dan lebih baik dari perkiraan pasar di 2,8% year on year. Secara bulanan, indeks harga konsumen naik 0,2%, di bawah kenaikan Juni di 0,3% yang merupakan tertinggi sejak Januari, namun sesuai ekspektasi pasar. Sementara itu, inflasi inti yang tidak memasukkan harga pangan dan energi naik ke level tertinggi 5 bulan di 3,1% dari 2,9% di Juni dan di atas perkiraan 3%. Secara bulanan, inflasi inti meningkat 0,3%, kenaikan tertajam dalam 6 bulan terakhir. Sementara itu, bursa Wall Street kompak menguat di Selasa waktu setempat. Indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite ditutup pada rekor tertinggi baru setelah laporan inflasi yang lebih jinak sehingga memicu kemungkinan The Fed dapat menurunkan suku bunga bulan depan. Indeks S&P naik 1,13% di level 6.445,76. Indeks Nasdaq melesat 1,39% di 21.681,90. Dow Jones Industrial Average melonjak 1,10% di 44.458,61. Dikutip dari Bloomberg, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyarankan agar The Fed mempertimbangkan pemangkasan suku bunga acuan yang lebih besar di 50 basis poin di pertemuan September setelah melewatkan kesempatan untuk memangkas pada pertemuan terakhir. Bessent menyoroti 2 hari setelah The Fed mempertahankan suku bunga di 30 Juli, data revisi menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja di Mei dan Juni lebih lemah dibandingkan angka resmi sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikan hanya beberapa jam setelah rilis laporan inflasi terbaru naik tipis secara tahunan di Juli. Dari Asia, inflasi grosir tahunan Jepang melambat untuk bulan keempat berturut-turut di Juli, menguatkan pandangan Bank of Japan tekanan harga akibat kenaikan biaya bahan baku akan mereda. Indeks harga barang korporasi yang mengukur harga barang dan jasa antar perusahaan naik 2,6% secara tahunan. Catatan ini melambat dari kenaikan 2,9% di Juni dan sedikit di atas perkiraan pasar 2,5%. Indeks harga impor berbasis yen turun 10,4% di Juli dibandingkan tahun sebelumnya, setelah penurunan 12,2% di Juni. Dari berbagai sumber, Adex Channel. Pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana penguatan signifikan masih terus berlanjut meskipun level intraday tertinggi di atas 7.900-an belum mampu dipertahankan untuk saat ini, di mana indeks harga saham gabungan menguat di 1,28% di level 7.892,653 pemirsa. Kecenderungan bergerak di zona hijau dibuka di sesi pertama pada pagi tadi sudah bergerak di atau menembus di level 7.800-an, tepatnya di 7.846,124. Kemudian intraday tertinggi hari ini di 7.903,053 dan level terendah di 7.835,302 pemirsa. Di mana secara intraday, indeks harga saham gabungan hari ini sempat menyentuh ke 7.903,053, mendekati ke level tertinggi sepanjang masa untuk indeks harga saham gabungan di 7.905. Dengan tinggal beberapa poin lagi, namun indeks harga saham gabungan menguat terbatas ke 7.800-an. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan pemirsa, dari teknologi yang memimpin secara sektoral di sesi pertama pada siang tadi ada DCII,
hari ini kembali mengalami auto reject atas menguat di 10% karena masuk ke dalam papan FCA, ditutup bergerak maksud kami di level Rp306.075 per saham yang merupakan harga tertinggi untuk emiten di Bursa Efek Indonesia. Kemudian dari BUMN, infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, hari ini melanjutkan penguatan signifikan di 5% dan sudah berada di level 3.300-an. Bahkan secara intraday hari ini, Telkom sempat ke Rp3.420 per sahamnya. Kemudian penopang juga datang dari sektor perindustrian, ada Astra Internasional, hari ini melesat di 4,71% di Rp5.225 per saham. Kemudian dari grup Prayogo Pangestu, emiten pendatang baru, ada CDIA, hari ini melesat 7% di Rp1.665 per sahamnya. Sementara saham-saham perbankan Picap usai naik signifikan di perdagangan hari sebelumnya, hari ini lebih cenderung bergerak fluktuatif meskipun 30 menit jelang penutupan sesi kedua mencoba untuk berbalik kembali ke zona hijau. BBRI menguat di 0,74% di 4.080, BBCA juga menguat di 0,56% pemirsa. Kemudian untuk posisi dari BBNI saat ini berbalik menguat signifikan di 1,38% di 4.410, sementara untuk BMRI tertekan cukup dalam di 0,81% setelah menguat ke 4.970 di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.